عليك صلى الله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa umatnya pada zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menerangkan perbedaan hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Tetapi sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jiani Rida Dwi Lestari dari kelas PAI 1C. Adapun tugas ini saya buat untuk memenuhi UTS tadi hadis oleh dosen pembimbing Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Sebelum kita mengetahui perbedaan hadis qudsi dan juga hadis nabawi, kita harus mengetahui dulu definisi hadis atau pengertian hadis. Hadis secara harfiah memiliki makna percakapan, perkataan, dan juga berbicara. Nah, hadis juga termasuk sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, jika di Al-Quran tidak dijelaskan atau maksudnya tidak dijelaskan secara terperinci, maka hadis bisa menjadi solusinya. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian tentang hadis, maka kali ini saya akan menerangkan tentang perbedaan hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Jika dilihat dari tinjauan sandarannya, maka terdapat dua sandaran. Sandaran yang pertama itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sandaran yang pertama ini dimiliki oleh hadis qudsi. Nah, sandaran yang kedua itu ada pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandaran kedua ini dimiliki oleh hadis nabawi. Kita akan membahas satu persatu tentang hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Yang pertama ada hadis qudsi. Nah, mengapa sih dinamakan hadis qudsi? Qudsi atau suci? Karena ia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu qaulin adhafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallahi azza wa jalla. Jadi segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak bingung, ada contoh atau bentuk-bentuk periwayatan tentang hadis qudsi. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu yaqulu azza wa jalla. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, qala Allahu yaqulu azza wa jalla. Lalu Allah berfirman. Yang kedua, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau diriwayatkan dari Allah. Maksudnya begini, Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, Nabi bersabda. Nah,
Nabi bersabda itu setelah mendapat firman dari Allah. Makanya Nabi sampaikan melalui hadis. Jadi, Nabi yang bersabda, sedangkan sumbernya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firmannya. Yang kedua, ada hadis nabawi. Hadis nabawi ialah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yakni segala perbuatan, perkataan, dan hal ihwalnya. Nah, ada juga yang mendefinisikan sebagai segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Nah, contoh hadis nabawi ini yang berupa perkataan Nabi. Sesungguhnya sahnya perbuatan atau amal itu disertai dengan niat. Dan setiap orang bergantung pada niatnya. Nah, contoh kedua yaitu hadis nabawi tentang perbuatan Nabi. Contohnya seperti sholat. Di dalam Al-Quran hanya diperintahkan untuk mendirikan sholat, tetapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadis nabawi, yaitu sholatlah seperti kamu melihat aku melakukan sholat. Ada beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Yang pertama, hadis nabawi. Hadis nabawi itu Nabi yang menjadi sandaran sumbernya, sumber perkataan atau pemberitahuannya. Sedangkan hadis qudsi ialah Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Nah, yang kedua, pemberitahuan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, sedangkan hadis qudsi hanya memberitakan tentang perkataannya saja. Yang ketiga ada lafal dan maknanya dari Nabi. Sedangkan hadis qudsi lafal, maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.